Kalau kita lihat industri perumahan sampai dengan bulan Oktober 2020 ini, yang pertama saya mau jelasin bahwa memang angka akad KPR gitu ya, akad KPR konkretnya, pada saat di April, Mei, Maret, April, Mei, terutama Mei sih yang paling dalam ya, itu penurunannya cukup dalam, Mbak. Waktu itu benar-benar dalam, kita bisa disburse kredit sebulan tuh bisa di atas 6 triliun. Mei itu sempat di bawah 2 triliun atau sekitar 1 triliunan. Emang situasi itu berat karena memang kita bisa paham bahwa masyarakat juga belum memprioritaskan akad rumah atau membeli rumah pada saat pertama kali adanya PSBB atau COVID melanda Indonesia. Kemudian kalau kita lihat semester 2, terutama setelah Juni, di mana Juli, kemudian di Agustus mulai take up, dan di Agustus sudah 3,8, kemudian di September sudah 4,2 triliun sebulan, dan kemarin Oktober sudah catat 4,5 triliun satu bulan. Sehingga kita optimis bahwa November dan Desember mudah-mudahan bisa kita booking akad kredit KPR dan kredit lainnya kurang lebih 5 triliun satu bulan. Masih di bawah angka normal, tapi semangatnya kita lihat udah mulai ada kenaikan gitu ya. Jadi jangan melihat bahwa angka ini di bawah angka normal, tapi yang kita lihat adalah month by month sudah mulai mengalami kenaikan. Nah, rumah mana yang masih laku? Yang pertama adalah rumah yang masuk program KPR subsidi, yaitu rumah-rumah yang harganya untuk kaum masyarakat berpenghasilan rendah dengan tiket size harganya 160 jutaan gitu ya. Itu masih laku, masih tumbuh 5-6%. Tapi kalau rumah yang di atas 500 juta memang tumbuhnya udah negatif, Mbak. Yang masih ada lagi adalah antara rumah subsidi sampai dengan nilai 300 juta itu juga masih ada sedikit pertumbuhan. Tapi yang di atas 500 juta rasanya udah sangat atau cukup berat lah pertumbuhannya. Mungkin segmen ini segmen yang memang melakukan penundaan pembelian rumah gitu ya. Mereka mungkin memiliki prioritas lain dulu, misalnya kesehatan atau kebutuhan lain yang sifatnya lebih mendesak dibanding katakanlah investasi atau membeli rumah pada saat ini. Tapi kami yakin bahwa sebenarnya kan kalau kita belajar dari kecil ya, rumah itu kan kita dulu diajarin kebutuhan pokok ya, ada pangan, sandang, papan gitu ya. Jadi sudah pastilah orang akan tetap beli rumah. Karena yang men-trigger terjadinya pembelian rumah biasanya munculnya pernikahan atau pasangan baru. Ya, ada keinginan beli rumah. Yang kedua, kita juga paham bahwa sekarang tuh work from home, school from home, everything from home gitu ya. Jadi ada kata-kata home-nya, sehingga tetap saja di situasi COVID orang tetap membutuhkan adanya rumah sebenarnya. Jadi ini yang kami yakini bahwa memang kemarin mengalami penurunan, tapi we believe kedepannya tetap akan ada pertumbuhan perumahan, terutama untuk segmen yang benar-benar membutuhkan rumah, yang terutama person buyer atau segmen yang membeli rumah untuk ditempati, bukan membeli rumah untuk investasi. Nah ini Mbak yang kita yakini. Yang kedua yang berikutnya lagi kita melihat bahwa angka backlog orang yang tidak memiliki rumah sebenarnya masih banyak, Mbak. 7 juta keluarga di Indonesia yang walaupun angkanya menurun tapi masih ada 7 juta keluarga yang belum memiliki kesempatan untuk memiliki rumah. Nah itu potensi marketnya very huge, besar sekali, kita bisa masuk ke sana. Program pemerintahnya juga pas untuk segmen ini, jadi itulah mengapa dalam situasi krisis sekarang ini tetap terjadi pembelian rumah terutama untuk program KPR subsidi, Mbak. Baik, Pak Nixon, ini sudah hampir di penghujung tahun 2020, lalu seperti apa rencana untuk mungkin bisa menggenjot kredit lagi begitu di sisa waktu yang ada ini? Yang pasti angka akadnya naik, Mbak, November-Desember dibanding September-Oktober. Kita sekarang lihatnya bulanan, Mbak. Bulan demi bulan kita monitor. Kedua, juga kita lagi mengupayakan beberapa percepatan
percepatan booking KPR, terutama KPR subsidi, terutama penyelesaian yang jadi PR kita yaitu beberapa infrastruktur seperti sambungan listrik dan pengerasan jalan di area perumahan supaya bisa segera diakatkan untuk KPR. Mudah-mudahan sih rasanya kalau kita lihat pipeline sampai akhir tahun, kita masih yakin bisa rata-rata 5 triliun satu bulan, Mbak. Jadi dalam 2 bulan ke depan kita masih yakin bisa book kredit sebesar 10 triliun rupiah.